Pointers Konferensi Pers Kinerja 2023 dan Arah Kebijakan 2024. Pertama, pemberantasan korupsi adalah kerja panjang berkelanjutan, sehingga KPK butuh penguatan internal kelembagaan, sinergi, kolaborasi eksternal, serta dukungan seluruh elemen masyarakat. Penguatan dan dukungan ini untuk menjaga konsistensi kinerja pemberantasan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kedua, selama tahun 2023, KPK bersama institusi aparat penegak hukum lain, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, CSO, akademisi, penggiat anti korupsi, dan seluruh elemen masyarakat telah bahu-membahu dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi adalah musuh kita bersama. Ketiga, maka pada kesempatan pertama ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang terus berkomitmen dan berupaya keras dalam pemberantasan korupsi guna mendukung perwujudan Indonesia maju. Keempat, penguatan pemberantasan korupsi yakni strategi pendidikan, pencegahan, dan penindakan, atau yang dikenal dengan Trisula, strategi pemberantasan korupsi. Kelima, kemudian untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, maka penting untuk memastikan bahwa setiap tahapan dan prioritas kerja disesuaikan dengan arah kebijakan tahunan yang sesuai dengan rencana strategis 5 tahunan dan roadmap jangka panjang pemberantasan korupsi sampai dengan tahun 2045. Oleh karena itu, sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban KPK kepada publik atas pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi sekaligus rencana fokus ke depannya, maka kami akan menyampaikan capaian kinerja 2023 serta arah kebijakan KPK di tahun 2024 mendatang. Pertama, selama 2023 ini KPK telah melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan rincian sebagai berikut. Penyelidikan sebanyak 127 perkara, penyidikan 161 perkara, penuntutan 129 perkara, pelaksanaan eksekusi 124 perkara, perkara yang berkekuatan hukum tetap inkrah sejumlah 94 perkara. Penanganan perkara di KPK salah satunya bermula dari pengaduan masyarakat. Selama tahun 2023 KPK menerima 5.079 laporan. Dari jumlah tersebut 690 laporan diarsipkan dan 4.389 dilakukan verifikasi. Selanjutnya dari jumlah tersebut 1.962 dalam proses telaah, 3 laporan diteruskan kepada pihak eksternal, 9 laporan diteruskan kepada pihak internal, 2 laporan masih dalam proses verifikasi, dan 2.413 laporan diarsipkan. Adapun 5 wilayah terbanyak dalam penyampaian pengaduan adalah sebagai berikut. Ini Humas konsisten penggunaan istilah laporan pengaduan. Ada waktunya Anda menggunakan laporan, ada pengaduan. Ya. Adapun 5 wilayah terbanyak dalam penyampaian pengaduan adalah sebagai berikut. DKI Jakarta 759, Jawa Barat 483, Jawa Timur 430, Sumatera Utara 354, dan yang kelima Jawa Tengah 270. Tangkap tangan, yaitu yang pertama pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya, penerimaan fee jasa travel umroh dan suap pengkondisian pemeriksaan keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Kedua, suap proyek pembangunan jalur kereta api di wilayah Sulawesi Selatan, Jawa bagian tengah, bagian barat, dan Jawa Sumatera. Ketiga, suap proyek pengadaan layanan digital Bandung Smart City. Keempat, suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Kelima, suap pengkondisian temuan pemeriksaan BPK di Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Keenam, pemberian hadiah dan janji dalam rangka pengurusan perkara di Kejaksaan Negeri Bondowoso, Jawa Timur. Ketujuh, suap proyek pengadaan jalan di wilayah Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, kedelapan, pemberian hadiah atau janji mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian di lingkungan Provinsi
Maluku Utara. Selama 2023 KPK juga telah mengembangkan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang sejumlah 8 kegiatan dengan tersangka. Yang pertama Muhammad Syahrir dari TPK Suap dan Gratifikasi Perizinan di Pemprov Riau. Kedua Ghazal Basaleh dari TPK Suap Penanganan Perkara di Mahkamah Agung. Ketiga almarhum Lukas NMB dari TPK Gratifikasi di Pemprov Papua. 4 Riyatono Laka dari TPK Gratifikasi di Pemprov Papua. Kelima Rafael Aluntri Sambodo dari Gratifikasi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. 6 Andi Pramono dari TPK Gratifikasi di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Ketujuh Catur Prabowo dari TPK Pengadaan Fiktif pada PT Amarta Karya. Dan ke-8 Sahrul Yasin Limpo dari TPK Pemerasan di Lingkungan Kementerian Pertanian. Ketujuh, kemudian dari sejumlah penanganan perkara di atas, KPK berhasil melakukan aset recovery sebesar 524.415.553 rupiah. Aset recovery menjadi salah satu sumbangsi nyata hasil pemberantasan korupsi terhadap pemasukan kas negara melalui penerimaan negara bukan pajak. 8. Selain itu, hibah dan penetapan status penggunaan PSP KPK dapat melakukan efisiensi biaya perawatan atas aset-aset yang dirampas sekaligus mendorong aset-aset tersebut dapat segera dimanfaatkan oleh pihak lain. Dari penanganan perkara-perkara tersebut, KPK melakukan integrasi antar strategi penindakan pencegahan pendidikan diantaranya penanganan perkara yang bermula dari pemeriksaan LHKPN. Yang pertama, pada tahun 2023 KPK telah menetapkan 3 orang tersangka dari pengembangan pemeriksaan LHKPN sebagai instrumen pencegahan korupsi, yaitu Rafael Aluntri Sambodo, Andi Pramono, Eko Darmanto. Adapun selama tahun 2023 KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 299 LHKPN. Jumlah ini meningkat sebesar 53% dibanding tahun lalu, yaitu 195 pemeriksaan. Ketiga, sejumlah 299 pemeriksaan tahun ini meliputi 123 untuk pemenuhan permintaan penindakan dan unit kerja internal, 80 untuk pemenuhan kerjasama dalam rangka seleksi jabatan pada instansi lain, 96 merupakan inisiatif Direktorat LHKPN. Dari pemeriksaan ini 14 laporan diteruskan ke Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi, 3 laporan diteruskan ke Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, 6 laporan diteruskan ke Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, 9 laporan diteruskan ke aparat pengawasan internal lembaga untuk ditindaklanjuti. Pada kepatuhan pelaporan LHKPN, tercatat jumlah wajib LHKPN untuk tahun pelaporan 2022 sebanyak 371.96 wajib LHKPN. Tingkat penyampaian LHKPN per 31 Desember 2023 mencapai 98,90%. Berdasarkan jumlah tersebut, wajib LHKPN yang sudah patuh secara lengkap melengkapi surat kuasa mencapai 95,88%. Jumlah ini meningkat sebesar 0,41% dibandingkan periode yang sama di tahun yang lalu dengan capaian 95,47%. Kegiatan sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan 171 kegiatan secara luring dan daring. Pada tahun 2023 ini KPK telah mengimplementasikan metode verifikasi otomatis pada saat proses penyampaian LHKPN sehingga mempercepat waktu tunggu verifikasi. Ketujuh, saat ini KPK sedang melakukan kajian perbaikan Perkom nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Di antaranya terkait perluasan wajib lapor, 8. Dalam kesempatan ini, KPK sekaligus mengingatkan kepada para penyelenggara negara dan wajib lapor LHKPN periodik 2023
3. Untuk segera menyampaikan laporannya secara faktual hingga batas akhir pada 31 Maret 2024. Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, KPK juga menghimbau kepada setiap pegawai negeri dan penyelenggara negara, jika ada pihak-pihak tertentu yang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun, serta berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, pemberian atau gratifikasi tersebut harus ditolak. Namun jika tidak bisa menolak, maka segera melaporkannya pada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui unit pengendali gratifikasi yang ada di instansi masing-masing. 10. Selama 2023, KPK menerima 3.703 laporan dengan 4.357 objek gratifikasi senilai total 20.309.246.000. Dari jumlah tersebut yang ditetapkan sebagai milik negara senilai 11.157.038.179. Akan dilanjutkan rekan kami.